Sejauh apa Prabowo dengan draft akademik? Karena sampai per hari ini saya belum membaca, atau kita semua belum membaca draft akademik tentang MBG, dan mungkin yang mengevaluasi MBG itu tidak banyak. Kalau Anda punya masalah yang belum dibongkar, saya bongkar hari ini. Tapi kalau soal MBG misalnya, kan itu udah diulas panjang lebar segala macam. Dan intinya adalah gagal, udah. Nggak apa? Kan Anda nggak bertanya. Anda mau saya terangkan siapa di balik MBG itu? Mau? Oke. Baik, pertanyaan saya sini langsung saja, Bapak. Bagaimana cara menjaga daya kritis mahasiswa di tengah upaya pembungkaman atau kriminalitas pendapat? Lalu terkait tadi, Bung Rocky juga menyampaikan terkait adanya sedikit menyindir tentang ijazahnya Presiden ke-7, yaitu bagaimana respon apa yang Bapak ungkapkan tentang ijazah Pak Jokowi? Apakah perlu menjadi tolak ukur meskipun beliau sudah nggak jadi presiden lagi di negeri yang seharusnya menjadi menjadi contoh untuk negeri ini? Lalu selanjutnya, secara filsafat, bagaimana logika berpikir seorang mahasiswa terkait filsafat dapat digunakan sebagai alat ukur untuk membongkar kebohongan politik publik yang dilaksanakan oleh elitnya politik itu sendiri tanpa terjebak pada narasi kekuasaan atau tekanan politik yang membatasi kebebasan berpikir narasi? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Penanya kedua silakan. Bismillah, selamat siang. Salam kenal, nama saya Bayu Pamungkas. Hari-hari saya bekerja sebagai sopir. Ada dua hal yang ingin saya tanya. Yang pertama tentang MBG. Pertanyaannya adalah, sedekat atau sejauh apa Prabowo dengan draft akademik? Karena sampai per hari ini saya belum membaca, atau kita semua belum membaca draft akademik tentang MBG, dan mungkin yang mengevaluasi MBG itu tidak banyak. Jadi saya pengen tahu nih, Prabowo itu sedekat atau sejauh apa dia dengan draft akademik khususnya MBG? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua ini mungkin saya tahu tadi cuman satu kuota pertanyaan, tapi saya harap ini Bung Rocky menjawab. Waktu itu saya pernah dengar Bung Rocky bilang bahwa standar pengetahuan politik global adalah tahu apa yang sedang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Gaza. Pertanyaannya, apa sih sebetulnya niat? Apakah itu niat sebagai mantan militer yang pernah dipecat, yaitu Prabowo? Saya tidak bisa menyebut presiden karena dia tidak mewakili pikiran bangsa ketika dia memilih bergabung dengan tongkrongan global begitu. Jadi adalah ini nggak ada yang matiin mic kan? Maksudnya sejauh apa sih sebetulnya yang ada di dalam konstruksi pikirannya Prabowo ketika dia memilih bergabung dengan komunitas buatan Donald Trump yang beberapa hari lalu itu juga ramai dibahas karena sebuah file yang ditemukan. Jadi itu poinnya, satu draft akademik MBG, yang kedua tentang politik global yang dipilih oleh Prabowo. Terima kasih. Penanya ketiga silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya itu adalah Aziza Rahmayanti dari mahasiswa Ilmu Administrasi Negara BP 23.
Saya izin bertanya sebelumnya kepada Bung Rocky. Tadi Bung Rocky sempat menyinggung bahwa pendidikan non formal itu hanya dijadikan sebagai opsi cadangan atau dianaktirikan Bung Rocky. Jadi sebenarnya saya ingin mempertanyakan kembali bagaimana komitmen negara gitu Bung Rocky. Jika dalam Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa negara itu mempunyai kewajiban yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi mengapa pendidikan non formal ini justru sering diposisikan sebagai opsi cadangan Bung Rocky dan bukan pilar utama dari kebijakan pendidikan nasional itu sendiri? Tapi apakah negara ini sungguh melihat pendidikan non formal ini sebagai alat emansipasi rakyat atau sekedar alat tumbal sulam kegagalan pendidikan formal Bung Rocky? Dan jika negara itu secara konstitusional bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, mengapa pendidikan non formal ini justru menjangkau kelompok paling terpinggirkan, masih diposisikan sebagai pelengkap dan bukan sebagai pilar utama kebijakan pendidikan nasional Bung Rocky? Baik. Sekian Bung Rocky. Terima kasih. Berikutnya penanya keempat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bung Rocky. No Rocky, no party. Mic-nya loyo, Pak. Iya. Mungkin pertanyaan saya bakalan berat mungkin, Pak. Tapi dari tadi rekan-rekan semua sudah bertanya. Saya tidak bertanya tapi saya menggugat. Baik, sebelum saya menggugat, Nama siapa, Pak? Nama? ya itu yang mau saya perkenalkan dulu, Pak. Saya Yuli Herman. Saya mahasiswa pasca sarjana IP, ilmu pendidikan. Sehari-hari juga sebagai staf pengajar di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solo. Rocky, kita tahu bahwa pemilih yang asal-asalan akan menghasilkan wakil yang abal-abal, yang akan menciptakan kebijakan yang ugal-ugalan. Dan pembodohan seperti ini sepertinya by design. Kenapa saya katakan by design? Ketika masyarakat secara non formal ingin mendidik masyarakat supaya lebih cerdas. Kita ambil satu contoh saja, mensreanya Panji. Dibungkam dan ditakut-takuti. Ketika kampus mencoba juga untuk berbuat lebih, kampus juga seperti ditekan. Kita tahu akhirnya kampus mencoba berafiliasi dengan politikus-politikus yang tidak ingin dikritisi. Untuk itu saya mencoba menggugat kampus, menggugat Rocky Gerung sendiri, untuk menggugat pemerintah bagaimana supaya masyarakat ini tidak lagi dibodoh-bodohi, supaya critical thinking masyarakat itu bisa tumbuh, sehingga kita tidak lagi akan memiliki pemimpin yang abal-abal, pemilih yang asal-asal dengan kebijakan yang ugal-ugalan. Terima kasih Bung Rocky. Ya, terima kasih. Penanya kelima, silakan. Tes. Silakan. Ya baik. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anderian Kamo, asal Papua. Saya sedang berstudi di Universitas Lampung dan sementara ini saya menjabat sebagai Ketua Komunitas Mahasiswa Papua se-Sumatera. Mungkin izin Pak, ini sementara saya sedang menggunakan noken untuk mengisi nanti ilmu yang Bapak berbagi. Karena pesan orang tua isilah sebanyak mungkin di dalam noken kecil ini. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana pendidikan non formal yang efektif di Papua sementara memperoleh pendidikan non formal dibatasi dan di bawah tekanan konflik.
sehingga pendidikan Papua ini bukan tertinggal tetapi ditinggalkan. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada 5 pertanyaan ditujukan kepada Bung Rocky. Pertama mengenai daya kritis mahasiswa, kemudian yang kedua mengenai pentingnya literasi bagi pemimpin politik, kemudian PN pendidikan nonformal sebagai alat emansipasi, dan yang keempat adalah bagaimana agar masyarakat dalam menjalankan program pendidikan nonformal tipe informasional, ya tadi menggunakan contoh mensrianya Panji itu, sebagai itu kalau dalam pendidikan nonformal itu dikenal sebagai tipe program informasional, di mana masyarakat bertukar ide kepada masyarakat lainnya dengan memperpanjang gagasan, dan itu bagaimana agar masyarakat dapat terbangkit critical thinkingnya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Andre dari Papua tadi, Ketua Mahasiswa Papua Sumatera tadi, bagaimana agar PNF itu pendidikan nonformal itu efektif pada situasi di Papua khususnya, dan ada pernyataan bahwa pendidikan di Papua tidak tertinggal tapi justru ditinggalkan karena berada di daerah konflik gitu. Ya, jadi saya memoderasi ya. Jadi karena moderator tentu saya harus moderat di forum ini, mengembalikannya kepada alur topik, sehingga saya menggunakan istilah pentingnya literasi bagi pemimpin politik, karena yang saudara sampaikan tadi kan hanya contoh-contoh. Ada menyampaikan MPG, ada yang lain, itu contoh ya. Jadi saya sudah membuatnya dalam satu tema, yaitu pentingnya literasi bagi pemimpin politik. Demikian Pak Rocky. Oke, tentu soal MBG, soal Board of Peace, kan Anda tahu semua. Anda mau saya uraikan ulang itu, supaya Anda terpuaskan ego fantasmagoria itu. Turun aja ke jalan. Itu maksudnya itu. Jadi saya tahu isu itu, saya tahu cara berpikir mahasiswa itu. Buat ngomporin saya. Tiap hari saya ngomporin orang itu. Tetapi rasionalitas kita yang harus kita pakai itu bukan isunya. Kalau Anda punya masalah yang belum dibongkar, saya bongkar hari ini. Tapi kalau soal MBG misalnya, kan itu udah diulas panjang lebar segala macam. Dan intinya adalah gagal, udah. Nggak apa? Kan Anda nggak bertanya. Anda mau saya terangkan siapa di balik MBG itu? Mau? Oke. Anda pernah baca majalah Tempo nggak? Ya udah, ada di situ jawabannya. Coba efisienkan pertanyaan itu. Ada 2 cara untuk menghidupkan suasana. Pertama, putting ideas in it most controversial problem. Ucapkan dalam kontroversi problemnya itu. Yang kedua, ambil sensasinya untuk diuraikan supaya ada tepuk tangan. Jadi kalau mahasiswa hanya ingin saya uraikan tepuk tangan itu, saya ingin tagih setelah Anda tepuk tangan, Anda mau bakar ban nggak di depan kampus? Anda mau berbondong-bondong nggak? Pergi ke DPR. Jadi situasi itu juga menunjukkan bahwa gerak-gerik pikiran kita sekarang entah dihalangi atau mencari jalan keluar melalui sinisisme, melalui satire. Panji melakukan sinisisme, ya mungkin. Satire, ya mungkin. Tapi semua yang diucapkan itu artinya cacian. Oke. Sekarang Anda uji. Saya mencaci Presiden Jokowi bajingan tolol. Dilaporin di semua Polda tuh. Kenapa orang yang memuji dia sebagai raja tidak dilaporkan? Cacian dan pujian sama-sama deskripsi. Jokowi adalah raja, Gibran setara dengan Sultan Syahrir. Kata siapa yang waktu itu bilang? Airlangga. Itu pujian atau hinaan pada Sultan Syahrir? That's logic gitu kan. Jadi kalau saya ucapkan cacian,
Panji ucapan cacian, mahasiswa sejarahkan ucapan cacian, itu deskripsi. Termul ucapkan pujian, ucapkan jilatan, itu deskripsi. Kenapa yang deskripsi negatif diperkarakan, deskripsi yang positif tidak diperkarakan? Nah, dua-duanya statusnya deskripsi. Itu yang mesti dibongkar itu. Jadi selalu mesti bersiap, ajukan cacian, caci aja. Tapi karena takut caci kan, karena Anda pasti masih ada 600 teman-teman Anda yang ada di penjara, yang setiap kali saya komunikasi dengan komunitas untuk membela. Kami iya, ambil resiko itu. Berjuang tuh ada resikonya tuh, jangan cengeng itu. Ya Rocky Gerung gak bakal ditangkap karena dia bermain di tingkat elit. Nah itu picik pikirannya tuh. Ya kalau begitu semua bermain di tingkat elit dong. Jadi inti dari kecermatan akademis adalah ajukan dalil, backup dengan logika supaya Anda selamat. Kalau saya caci, Rocky Gerung tidak pernah mencaci Prabowo sama dengan dia mencaci Jokowi. Ada di sosial media. Padahal baru tadi pagi saya hajar soal pendidikan. Jadi kalau saya tanya, berarti saya mesti mencaci Pak Prabowo sama dengan saya mencaci Pak Jokowi? Harus dong. Oke. Saya mencaci Pak Jokowi karena dia bikin kesalahan IKN. Saya mencaci Pak Jokowi karena dia membuat undang-undang omnibus. Saya mencaci Pak Jokowi karena dia memakai anggaran negara untuk jalankan WUS itu. Nah, lakukan hal yang sama. Oke, saya mencaci Pak Prabowo karena dia membuat IKN. Saya mencaci Pak Prabowo karena dia bikin WUS. Saya mencaci Pak Prabowo karena dia bikin omnibus law. Sama kan? Sama. Sama enggak? Pertanyaan, yang bikin omnibus law siapa? Siapa? Ya. Objek saya omnibus law, objek saya WUS, objek saya IKN. Jadi kesetaraan berargumen pun nggak dapat itu. Kenapa nggak caci Pak Jokowi? Loh, dia nggak bikin omnibus law, dia nggak bikin kereta cepat, dia nggak bikin IKN. Berarti Pak Rocky nggak fair. Loh, dia nggak bikin, goblok. Ngotot gitu. Saya mengkritik Prabowo soal MBG, soal Board of Peace. Sekarang saya mesti kritik Jokowi dengan cara yang sama. Loh, Jokowi itu di masa lalu. Jadi mahasiswa pakai otak itu untuk membalas kritik. Bukan hanya karena kegembiraan untuk membuat kritik lalu mengucapkan sesuatu yang kelihatannya dungu dan dangkal itu. Kenapa? Karena fantasmagoria, ingin lihat sesuatu itu wah. Kritik akademis bukan tentang yang wah. Kritik akademis artinya menganalisis, mengurai. Saya lagi ngomong di forum akademis. Kalau saya lagi pidato depan guru, maka saya nggak pakai bahasa beginian. Anda kan bukan demonstran di forum ini. Kalau di luar, saya komporin Anda tuh. Itu kita bedakan forum itu tuh. Di situ letak ketelitian menjadi oposisi. Jadi saya ingin universitas ini diasuh dengan metode argumen. Semua yang Anda terangkan saya paham itu. Tapi saya tahu Anda ingin saya ucapkan sesuatu yang membuat Anda bahagia itu. Karena saya mengkritik. Saya tahu nggak ada konsekuensi. Saya bisa maki-maki nih semua gambar di sini, 1, 2 tuh. Nggak akan ada konsekuensi karena saya bilang saya bicara di forum akademis di mana semua pendapat diminta untuk diuji. Kalau saya bicara di luar kena delik. Karena KUHP bilang tidak boleh menghina presiden, tidak boleh menghina wakil presiden, tidak boleh pejabat. Saya bilang saya mau lawan itu dengan argumen di dalam kampus. Kenapa? Nggak boleh. Karena itu adalah bapak kita.
Oke. Jangan hina bapakmu, ya. Karena bapak kedudukannya seumur hidup. Sekarang dengan logika yang sama, presiden seumur hidupkah kedudukannya? Wakil presiden seumur hidupkah? That's the logic. Saya nggak memilih bapak saya. Bapak saya yang memilih ibu saya tuh. Lalu saya dilahirkan tanpa keinginan saya. Tapi presiden, wakil presiden saya yang pilih, kalian yang pilih. Apa kalian memilih bapakmu? Tidak. Dia kita pilih sebagai apa? Sebagai kacung. Kan ini pengemis semua kan. Pilih saya tuh. Maka kita pilih. Apa bapakmu mengemismu untuk minta dia jadi bapakmu? Otaknya dipakai. Begitu cara berargumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ketiga Pak Rocky, pendidikan non formal sebagai alat emansipasi, sebagai komitmen negara terhadap mencerdaskan bangsa. Kata emansipasi, kata yang sangat bermutu, kata yang dibuat untuk menghidupkan dialektika. Emansipasi artinya energi untuk mengatur ulang sesuatu yang diaturkan padamu. Itu namanya emansipasi. Kalau kau diatur, maka kau ingin mengatur ulang. Kau mengemansipasi kapasitasmu supaya aturan itu tidak berlaku padamu. Itu emansipasi. Perempuan diatur oleh logika laki-laki, patriarkisme namanya. Maka emansipasi perempuan artinya perempuan ingin mengatur dirinya supaya tidak diatur oleh laki-laki di dalam susunan kekuasaan. Itu namanya emansipasi. Jadi emansipasi bukan sekedar hak perempuan sama dengan hak laki. Itu bukan emansipasi. Kata emansipasi melampaui itu. Kalau saya bicara di sini dengan cara yang logis, koheren, saya memakai grammar laki-laki, yaitu ingin memenangkan perdebatan. Anda tidak mungkin minta perempuan memakai logika yang sama. Kenapa? Pedagogi saya sebagai laki-laki ditrain di dalam ethics of right. Perempuan ditrain dalam ethics of care. Dua kualitas yang berubah, yang berbeda. Laki-laki ingin memenangkan perdebatan, perempuan ingin menghasilkan percakapan. Beda itu. Jadi kalau dianggap perempuan gak bisa berdebat, dia bukan gak bisa berdebat, dia gugup memakai grammar yang dihasilkan oleh lingkungan yang bukan dia huni. Jadi kalau perempuan tidak bisa berdebat, itu bukan karena dia tidak mampu, tapi dia harus memakai peralatan bahasa laki-laki untuk mengucapkan pikirannya. Di situ dia mengalami frustrasi, di situ dia mengalami kegugupan, di situ dia mengalami kegagapan. Ilmu psikologi bilang perempuan yang gugup dan gagap berhadapan dalam forum publik, dia mengalami delirium. Karena itu perempuan akhirnya menyusun grammarnya sendiri. The feminist jurisprudence, feminist kind of logics, feminist environmental ethics, feminist legal reasoning. Karena kita laki-laki itu arogan. Nah, kita belajar dari proses itu tuh. Ini kesempatan yang memudahkan kita mengerti bahwa ide material itu dihasilkan oleh satu kultur yang betul-betul mengerti bahwa di dalam percakapan kita ingin tiba pada kesamaan pikiran, tetapi memaksakan kesamaan pikiran itu adalah proyek laki-laki. Harus sama pikirannya buat apa? Demi persatuan. Oke. Nah, itu Pak Jokowi terus begitu kan. NKRI harga mati. Demi persatuan, tidak boleh ada perbedaan. Loh, negeri ini didirikan karena ada perbedaan. Jadi logikanya,
karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Ontologinya ada perbedaan, solusi epistemiknya adalah persatuan. Lain kalau ontologinya persatuan, kan justru persatuan dicapai karena ada kondisi heteronomi. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita lihat kultur kita hari-hari ini. Saya omong setiap hari itu di seluruh universitas, pergi ke luar negeri, ngoceh semua, dan saya mengerti bahwa ada energi yang bergelora di kalangan teman-teman muda, tetapi dia terhalang tadi oleh sistem pengendalian informasi, namanya hegemoni. Kalau kita belajar sedikit ilmu komunikasi itu yang disebut sebagai fabrikasi pikiran tuh. Manufacturing concern. Itu yang mau kita batalkan hari-hari ini. Karena makin lama makin terlihat bahwa pemerintah tidak peduli dengan public opinion. Setiap hari kita dengar uraian pemerintah, tapi itu bukan public opinion, itu public relation. Bisa bedain nggak antara public opinion dan public relation? Public opinion artinya kesepakatan publik untuk memakai rasio dan mengucapkan kritik, itu public opinion. Public relation artinya keinginan pemerintah untuk memamerkan dirinya sendiri. Kita produksi public opinion, tapi besok public opinion kita dibatalkan dengan mengendalikan semua talk show. Karena yang ingin disalurkan di dalam instalasi komunikasi ada public relation. Pak Prabowo ngomong tentang Prabowonomics. Public opinion apa public relation? Siapa yang mau jawab? Kan ada Reaganomics. Reaganomics adalah praktek kebijakan ekonomi Ronald Reagan yang basisnya adalah neoliberal, yang basisnya libertarian. Di mana dia diasuh? Metodologinya diasuh di dalam Chicago Economic School. Thatcherism juga diasuh. Jadi yang mengucapkan Reaganomics adalah kalangan akademis. Itu namanya public opinion. Kalau Pak Prabowo bicara tentang Prabowonomics, dia sendiri yang bicara, itu namanya public relation. Karena kita mesti tanya pada universitas di Indonesia, apa basis metodologi dari Prabowonomics? Libertarian kah? Sosialisme? State socialism? Itu maksud saya. Jadi teman-teman sekalian, lanjutkan diskurs ini. Tentukan sendiri, Anda sedang dikepung oleh public relation atau diarahkan oleh public opinion. Dapat poin itu? Jadi saya rumuskan secara sederhana. Kampus dihidupkan dengan cara mempersoalkan, problematizing. Itu namanya kehidupan kampus. Birokrasi bekerja untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kita gaji dia untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau pemerintah bilang kalian kampus hanya bisa mengkritik, mana solusinya tuh? Tolol, kalian kami gaji untuk cari solusi. Tugas kami memproblemkan hasil solusi kalian. Begitu. Tapi kritik mesti ada solusi. Itu dia nggak ngerti apa namanya kritik. Kritik tidak memerlukan solusi, namanya juga kritik. Kalau saya tahu ada solusinya, maka saya tidak mungkin kasih kritik. Dapat nggak poin itu? Saudara Dr. Alim, itu lambang Garuda kelihatannya goyang, akan jatuh di situ. Karena saya bisa hitung kira-kira
VT sama dengan V0 plus alfa T. Dengan percepatan itu Anda tidak mungkin selamat dari situ, karena gerak Anda akan terhalang oleh kursi itu. Saya ajukan kritik terhadap kondisi itu. Terus dia tanya, solusinya apa? Astaga, ya kabur dari situ. Kemana? Cepat kabur. Begitu saya bilang ke situ, dia udah keburu jatuh. Saya nggak ada urusan dengan solusi. Saya memperlihatkan problemnya itu akan jatuh. Begitu juga pemerintah nanya solusinya. Solusinya apa? Kalau begitu Anda digaji ngapain itu? Kalau nggak bisa kasih solusi itu. Jadi sekali lagi, etos universitas adalah mempersoalkan, bukan memberi solusi. Yang belum dijawab tentang Papua, Pak. Papua. Kawan Papua. Papua ini problem laten pada NKRI. Satu waktu saya ngajar di New York, Amerika. Bisa ngajar, kasih seminar. Datang dua anak muda. Pak Rocky, kami tahu Pak Rocky ada di Amerika. Boleh nggak kami cerita sesuatu? Oke, cerita aja. Dia bilang begini, saya dari Aceh, teman saya dari Papua. Menurut Pak Rocky, siapa yang lebih dulu merdeka, Aceh atau Papua? Dia akademisi, tapi dia tahu bahwa solusi Papua adalah merdeka, solusi Aceh adalah merdeka. Dia pelajari sejarah, dia tahu bahwa hak self determinasi dijamin oleh PBB. Maka dia bongkar sejarah Aceh, dia bongkar sejarah Papua. Kalau kita lihat Papua mengalami yang disebut oleh seorang peneliti dual nationalism, dua jenis nasionalisme. Nasionalisme Papua terhadap Jawa dan nasionalisme Papua terhadap penindasan. Itu nggak dimengerti oleh pemerintah Indonesia, maka dikirim senjata ke situ. Beberapa pejabat mengerti itu, maka mulai ada pendekatan sosial. Tapi selama paradigmanya adalah NKRI harga mati, pertanyaannya mati di harga berapa di Papua? Noken tadi, lambang semua jenis polio. Noken itu bisa dipakai untuk bawa surat suara. Noken bisa dipakai untuk menyimpan perbekalan. Noken itu simbol sempurna dari Papua. Satu waktu saya naik Gunung Siklop di Papua. Gunung itu ada di mana tadi anak Papua tuh? Di belakang Bandara Sentani, bisa saya lihat. Saya prediksi gunung segitu mah ya paling lama 4-5 jam. Karena saya hitung-hitung paling 2000 meter gunung itu. Saya udah naik Himalaya sampai ketinggian 6500. Saya udah naik Gunung Elbrus di Eropa, gunung es tertinggi di Eropa tuh, tinggiannya 6000. Saya udah pernah ngalami suhu minus 20 udah. Jadi saya hitung gunung itu paling 4-5 jam. Maka saya bilang oke, saya mau naik gunung itu. Akhirnya saya tiba setelah 18 jam. Karena arogansi saya bahwa saya pernah naik gunung-gunung di dunia, maka saya anggap gunung itu kecil. Tapi arogansi saya membatalkan keinginan saya untuk menikmati Gunung Siklop itu. Karena saya mengandaikan gunung itu di mana-mana ada jalan, ternyata gunung itu nggak ada jalannya, maka saya merangkak di antara akar kayu. Jadi Anda bayangkan bahwa pengalaman Anda pas event bisa berbeda karena Anda dimanipulasi oleh kesoktahuan Anda, oleh keinginan Anda. Papua juga begitu akhirnya. Pemerintah pusat menganggap Papua itu gampang, otsuskan. Padahal di dalam masyarakat Papua ada local wisdom.
bikin dia jadi food estate. Lalu Bahlil dengan gembira karena mendempetkan identitasnya dengan kepapuaan, dia bikin pabrik pupuk di situ, Bintuni. Sekarang ada kasus dia pindahkan itu ke Merauke, padahal sumber untuk bikin pabrik itu ada di Bintuni. Kenapa di Merauke yang mesti sumber energi yang mesti ditarik 200 km lagi, berarti ada pipa lagi tuh. Kita mulai berpikir jangan-jangan dimanipulasi supaya ada proyek baru tuh. Di situ kita mulai berpikir ulang kan. Jadi bahkan ketika diputuskan ada food estate di Papua, kita bertanya, oke, buat siapa food estate itu? Buat orang Papua? Enggak, orang Papua makan sagu. Artinya Papua dieksploitasi untuk kepentingan mereka yang punya modal mengeksploitasi Papua itu. Boleh nggak? Boleh aja, tetapi minta izin pada burung di Papua, ular di Bintuni, masyarakat adat. Hutan Papua itu, coba saya ingat pengetahuan saya, Papua itu luas hutannya 37.000 hektar, 37 juta hektar. 80% adalah hutan primer. Di dalam 80% hutan primer itu ada 200 jenis mamalia, ada 600 jenis vegetasi, ada 1.200 jenis serangga, ada 500 masyarakat adat. Itu yang kita sebut ekologi dari hutan Papua itu. Sekarang food estate datang ke situ. Sudahkah negara meminta izin pada 1.200 unggas, pada 400 jenis mamalia, pada 2.000 jenis serangga? Karena mereka yang memiliki hutan itu. Hak burung kasuari untuk bertelur, hak ular untuk memangsa tikus. Itu kan ekologi. Tiba-tiba bikin food estate. Sudahkah bertanya pada masyarakat adat di situ, the indigenous people, sebagai pemangku kultur dari bumi Papua? Omnibus Law bilang nggak perlu. Yang bikin omnibus siapa? Jadi itu yang saya maksud, critical point of view. Kita bisa bongkar semua hal di sini nih, dengan mempergunakan nalar yang sehat supaya kita nggak dianggap sentimen. Kita nggak sentimen, tapi kita mau bongkar. IKN juga begitu aslinya. Jadi sekali lagi, Papua akan panjang soalnya, karena mulai terjadi eskalasi global politics. Kita tahu Papua ada uranium di situ tuh. Siapa yang butuh uranium? Indonesia. Pasti Indonesia butuh uranium. Buat apa? Buat nuklir. Bahaya nuklir? Tidak. Buat pendidikan bagus, buat kesehatan bagus, buat energi bagus. Yang bahaya kalau nuklir itu diproliferasi, diperkaya, lalu mutunya dinaikkan untuk bikin senjata nuklir. Itu yang bahaya. Siapa yang punya ambisi punya senjata nuklir? Cina pasti punya ambisi, Rusia pasti punya ambisi. Jadi konsekuensinya apa? Begitu banyak orang yang mengincar Papua untuk gali uraniumnya, karena persiapan Perang Dunia Ketiga. Kan gampang baca itu. Jadi Papua bukan sekedar ada unsur-unsur ketegangan etnis, ketegangan politik, ada unsur global security di situ. Nah, membaca itu memerlukan metode berpikir, itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, saya selalu anggap bahwa di forum akademis semacam ini kita maksimalkan kemampuan kita untuk mengusut secara logis, mengintip isu politik, mempersoalkan potensi eksploitasi kapitalisme di situ, tapi dalam suhu pembicaraan akademis. Lain kalau saya diundang talk show berhadapan dengan termul-termul dungu itu, lain. Kan saya berhadapan dengan kalian tuh yang mau supaya Universitas Negeri Padang ini jadi simbol dari kecerdasan di Indonesia bagian barat. Saya buka kesempatan satu penanya dari dosen.
Ini penanya terakhir di depan saya. Ya, silakan. Baik, Diperkenalkan namanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reno Fernandes. Baik, pertama saya mau kritik tema kegiatan ini. Bangsa ini tidak akan cerdas selama pendidikan non formal itu masih malu-malu menyatakan kalau dia adalah jalan utama mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang pernah terjadi pada awal abad ke-20 di Sumatera Barat. Ternyata yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah surau yang berubah menjadi madrasah. Ketika ide-ide Abdullah Ahmad mendirikan Dinia School, ketika ide-ide Zainuddin Labai membuat pendidikan halaqah menjadi klasikal. Nah, di saat itulah muncul yang namanya Rasuna Said, Rahma. Di saat itulah muncul yang namanya Hamka dan pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk melawan penjajah. Nah, yang mau saya tanyakan, ini ada apa ide yang dapat kita lakukan bersama, Bung, untuk mengembalikan pendidikan non formal itu menjadi jalan utama mencerdaskan kehidupan bangsa? Karena telah terbukti juga pendidikan formal itu tidak mampu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, baik pada awal abad ke-20 itu. Yang ada itu orang-orang yang menyimpang di pendidikan formal yang mampu menggerakkan pada saat itu. Itu pemahaman saya, dan pertanyaannya hanya itu. Dari apa ide dan dari mana kita mulai gerakan itu bersama? Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Bung Reno. Silakan, Pak Rocky. Ini pertanyaan terakhir. Satu boleh, Pak. Baik, satu. Kita dibatasi waktu, Bapak. Jadi saya tadi buka satu, saya toleransi ke satu lagi, tinggal dua, berarti sudah cukup ya. Jadi tadi saya buka sesi memang untuk pertanyaan dosen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah banyak bertanya. Saya tidak bertanya, saya hanya ingin menghibur saja. Senang hati saya bertemu dengan Rocky. Kurang dekat mic-nya, Pak. Ya. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim B, alumni di IKIP atau UNP ini 43 tahun yang lalu. Itambah kilik tabu udang sampai ke pucuk menijo. Tetaplah Bang Rocky dengan senang, kami senang mencaliaknya. Saya sering mendengar ceramah-ceramah atau memberi kuliah Bang Rocky ini. Saya tidak akan bertanya nanti, cuma saya sedikit melihat, menyampaikan kejadian-kejadian yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Sebelumnya saya kasih sedikit filosofi batu akik. Hiburan ya, karena tadi sudah banyak bertanya. Merah di tangan kiriku, putih di tangan kananku. Merah putih dadaku. Saya ulangi, saya sudah 43 tahun lebih tamat dari sini, dan juga tamatnya terlambat.
Saya ulangi, merah di tangan kiriku, putih di tangan kananku, merah putih dadaku. Merah tanda berani, putih tanda suci. Sebagai kita umat manusia minimal punya 3 keberanian atau 5 keberanian. Berani meninggalkan zona zaman. Tadi sudah bilang Tan Malaka sudah sampai ke sana, ke luar negeri. Seharusnya kita ini juga seperti itu. Ada filosofinya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi sebagian kita marah kepada Cina. Ya Pak Ustadz, benci kepada Cina. Tidak apa-apa aja orang kita benci. Tuntutlah ilmu ke sana. Sedikit Pak ya. Nah. Kemudian berani meninggalkan zona zaman, jangan dibuah ketiak amak Jawa, jangan dibuah ketiak papa Jawa. Seorang Syafi'i Ma'rif tahun 52 ke Jogja dia pergi kuliah. Seorang Hasan Basri Durin tahun 53 juga pergi kuliah ke Jogja. Dan lain sebagainya, banyak contoh-contoh. Saya lihat, saya amati adik-adik kita mahasiswa, di mana tinggal bekopa, di mana tinggal bekoma, baca. Berani kita ini. Tentu terukur keberanian kita. Berani mengambil risiko. Sudah dikritik orang tapi takutlah. Itu lempar batu sembunyi tangan. Ya, lempar batu sembunyi tangan. Berani mengambil keputusan. Berani menerima perubahan. Yang laku kini tidak laku dahulu. Baik. Ya. Pertanyaan saya sedikit. Kenapa terjadi yang menolong kita teman, yang membunuh kita juga teman, yang menolong kita kawan, yang menghancurkan kita juga kawan? Siapa yang membunuh Mirna Salihin? Kawannya Jessica. Siapa yang menembak Joshua? Komandannya si Sambo. Apa maknanya? Kita ambil maknanya ini. Banyak kasus-kasus seperti itu. Saya minta tolong sama Bang Rocky, bagaimana nanti supaya hal-hal ini tidak terjadi. Ya, baik. Yang menolong kita kawan, yang menghancurkan kita kawan. Baik, terima kasih. The friend in deep, the friend is need. When you are in Rome, do as Romans do. Thank you very much. Oke, Pak, siapa? Oke Pak, terima kasih. Your kindness was appreciated more than words can say. Oke, soal memastikan bahwa arah pendidikan hanya mungkin diasuh melalui yang non formal. Memang itu yang terjadi di dunia hari ini. Karena perkembangan teknologi. Tetapi mengingat yang non formal artinya membatalkan arogansi untuk pergi pada yang formal. Problem ini pernah dialami oleh seseorang namanya Jeremy Bentham. Jeremy Bentham ini seorang ahli hukum, ahli pendidikan, yang melihat di awal abad 18 sistem pendidikan di Inggris terlalu berbasis pada Oxford University, Cambridge University, yang isinya adalah anak-anak aristokrat, anak-anak elit. Lalu Jeremy Bentham mengajukan protes bahwa yang diajarkan itu adalah ilmu untuk membackup feodalisme, untuk membackup aristokrasi, untuk membackup kapitalisme. Satu waktu Jeremy Bentham jalan-jalan di sekitar kampus Oxford dan menemukan bahwa kampus itu hanya dipakai sampai jam 2, jam 3, setelah itu kosong. Maka diajukan proposal, boleh nggak saya, Jeremy Bentham, seorang pemikir filosofi, meminta supaya
fasilitas kampus juga dipakai oleh masyarakat di sekitarnya setelah jam formal perkuliahan siang hari. Sebagian bilang iya, sebagian tidak boleh. Tapi intinya tidak boleh. Karena ada kebanggaan bahwa Oxford itu menghasilkan Perdana Menteri, Oxford menghasilkan anak-anak raja, Oxford mengasuh para pebisnis kapitalis. Oke. Karena kejengkelannya, Jeremy Bentham akhirnya membuat sekolah non formal yang kemudian dikenal sebagai UCL, University College of London. Jadi selalu ada kemarahan yang memungkinkan dihasilkannya alternatif. Sekarang UCL itu sudah setara dengan Oxford. Tapi orang ingat bahwa ada seseorang yang menginginkan yang non formal, yang harusnya mayoritas mereka yang diasuh. Tapi kita sering membaca Jeremy Bentham dalam pengertian utilitarianisme, konsep pendidikan utilitarianisme, politik utilitarianisme, ekonomi utilitarianisme. Kan prinsip utilitarianisme adalah kenikmatan terbesar untuk bagian terbesar dari masyarakat. Kebahagiaan hanya boleh kalau dia menguntungkan mayoritas. Nah, problem kita hari ini yang mayoritas ada di sekolah-sekolah formal itu siapa? Yang punya uang. Iya, tidak, mereka minoritas. Yang mayoritas justru berceceran di lembaga-lembaga studi non formal. Paralel dengan itu, ketika Jeremy Bentham mendalilkan pendidikan harus menguntungkan yang mayoritas, pada waktu itu Bentham menganggap yang mayoritas adalah yang nggak sekolah di Oxford. Karena itu dia bangun universitas untuk yang mayoritas marginal ini. Di kita juga begitu sekarang. Yang mayoritas adalah yang akan memilih di 2029, yang putus sekolah di usia SMP. Mereka yang mestinya menerima pendidikan yunto anggaran negara hari ini. Jadi betul bahwa kita ingin supaya pemerintah mengerti sistem pendidikan kita sangat elitis. Sistem pendidikan kita tidak dibasiskan pada perintah konstitusi. Setiap pemimpin hanya diminta untuk berkampanye terhadap dua isu. Satu adalah mampu nggak calon presiden, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon kepala daerah, calon anggota DPR memenuhi perintah konstitusi. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Cuman itu perintah konstitusi itu. Jadi itu dalilnya kenapa pertemuan ini menjadi sangat relevan untuk mengajukan dalil baru bahwa perintah konstitusi tidak terlaksana akibat kelakuan para birokrasi. Kan itu intinya. Jadi sekali lagi saya senang bahwa saya bisa ucapkan itu di sini dalam kejujuran, dalam persahabatan akademis itu. Dan seringkali dianggap bahwa kalau saya menerangkan sesuatu itu ada tendensi menyesatkan, karena filsafat pasti akan membongkar hal-hal yang radikal mendasar. Jadi kalau ada yang bilang Rocky Gerung pasti akan menyesatkan saudara-saudara, saya bilang benar, saudara akan tersesat di jalan yang benar. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya masih ada kegiatan kecil, jadi kita mungkin akan bertemu satu waktu nanti. Dan terimalah salam persahabatan saya, in pantun ya. Apa tadi ya? Alam berkembang jadi ilmu. Semua yang aku kenang adalah tentang dirimu.